Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh dosen Bapak Hanan Wihasto SEMM. Materi yang akan kami bahas adalah pengertian kompetensi dan kompensasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Syahril Sabilal Muhtadin. Dan saya Sahil Sidik. Saya Syukri Sudarko. Saya Jamaluddin. Pertama, pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk menggunakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang relevan untuk berhasil melakukan critical work function atau tugas dalam pengaturan kerja yang ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Yang pertama yaitu keyakinan dan nilai-nilai. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, karakteristik kepribadian. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, isu emosional. Yang ketujuh, kemampuan intelektual. Yang kedelapan, budaya organisasi. Terdapat 4 tahapan dalam kompetensi. Yang pertama, unconscious incompetence. Yang kedua, conscious incompetence. Yang ketiga, conscious competence. Yang keempat, uncompetence competence. Baik, berikutnya adalah beberapa jenis kompetensi. Yang pertama, kompetensi intelektual, sikap dan perilaku atau kemampuan intelektual individu atau dapat berupa pengetahuan, keterampilan, pemahaman profesional, pemahaman intelektual dan lain-lain yang bersifat relatif stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang dibentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi intelektual, serta kapasitas pengetahuan intelektual. Kemudian yang kedua adalah kompetensi emosional, karakteristik, sikap dan perilaku atau kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan moralis sehingga pola emosinya relatif stabil ketika menghadapi berbagai permasalahan di tempat kerja yang terbentuk menjadi sinergi antara watak, konsep diri, motivasi intelektual, serta kapasitas pengetahuan mental atau emosional. Baik, yang ketiga adalah kompetensi sosial, karakteristik, sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja dengan orang lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja, terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan sosial. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kompetensi spiritual, karakter dan sikap yang merupakan bagian dari kesadaran yang paling dalam pada seseorang yang berhubungan dengan sadar yang tidak hanya mengakui keberadaan nilai tetapi juga kreatif untuk menemukan nilai-nilai baru. Ada 5 komponen utama dari kompetensi yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, motif. Kedua, watak. Yang ketiga, konsep diri. Yang keempat, pengetahuan. Yang kelima, keterampilan. Kompensasi. Pengertian kompensasi. Yang pertama, kompensasi adalah keseluruhan dari semua hadiah yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Maksud dari tujuan dari fungsi kompensasi adalah menciptakan suatu sistem imbalan yang adil kepada majikan dan karyawan sama. Hasil yang diinginkannya adalah pegawai yang tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik untuk majikan. Menurut UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, jenis-jenis imbalan. Jenis-jenis imbalan ada dua, yaitu yang pertama imbalan ekstrinsik dan kedua imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik berbentuk uang seperti gaji, upah, honor, bonus, komisi, insentif, dan berbentuk benefit dan atau tunjangan perlengkapan. Contohnya seperti uang cuti, uang makan, uang transport, asuransi, BPJS, dan uang pensiun. Adapun imbalan intrinsik, imbalan yang berbentuk fisik seperti jenjang karir yang jelas, lingkungan kerja yang kondusif, dan pekerjaan yang menarik. Selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, terjadi ikatan kerja sama formal antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, karyawan memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan karyawan berkualitas untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Kelima, stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover karyawan relatif kecil. Yang keenam, disiplin karyawan semakin baik. Ketujuh, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan karena karyawan konsentrasi pada pekerjaannya. Dan kedelapan, intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, harga atau nilai pekerjaan. Yang kedua, sistem kompensasi yang diterapkan. Selanjutnya, asas-asas kompensasi ada dua. Yang pertama, asas adil. Yang kedua, asas layak dan wajar.